Saat ini pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah baru. Nah, simpelnya, bila moratorium diberlakukan maka belum bisa dimekarkan kabupaten atau kota baru, bahkan provinsi baru di Indonesia. Hal ini karena masih rendahnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh calon provinsi baru ini, maupun karena keuangan negara yang belum memungkinkan untuk operasional provinsi baru tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi provinsi di Pulau Papua. Usai pemerintah meresmikan 3 provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, pada 17 November 2022 yang lalu, Indonesia akhirnya ketambahan 1 provinsi baru lagi, yaitu Provinsi Papua Barat Daya yang beribu kota di Sorong. Hal ini membuat jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38 provinsi. Setelah Provinsi Papua Barat Daya disahkan, sudah terdapat 40 calon provinsi baru juga selanjutnya nih yang mengantri untuk dimekarkan di Indonesia. Bila moratorium pemekaran daerah telah dicabut, maka wacana pemekaran provinsi-provinsi baru ini bisa direalisasikan. Tapi tentunya tak semua wacana pemekaran provinsi ini bisa disetujui. Ada syarat dan pertimbangan yang harus dipenuhi di dalamnya. Mari mengenal 40 calon provinsi baru selanjutnya di masa mendatang di Indonesia. Manakah yang paling layak untuk dimekarkan selanjutnya menjadi provinsi baru di Indonesia? Dan adakah daerahmu? Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. 40 Provinsi Papua Utara. Wacana pemekaran Provinsi Papua Utara dari Provinsi Papua, sudah terus bergulir hingga saat ini dan sedang dibahas. Terdapat 4 kabupaten yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori. Karena syarat minimal pemekaran suatu provinsi harus 5 kabupaten atau kota, maka sudah terdapat usulan 2 daerah otonomi baru di Provinsi Papua Utara ini, yaitu Kabupaten Kepulauan Numfor dan Kota Biak. Ibu kota Provinsi Papua Utara ini direncanakan akan beribu kota di Biak. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Utara ini mencapai 321.833 jiwa. 39 Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya. Ada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku yang akan membentuk provinsi baru ini, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Ibu kota provinsi ini direncanakan beribu kota di Tual, dan jumlah penduduk pada Juni 2022 mencapai 541.057 jiwa. Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku. 38 Provinsi Kepulauan Buton. Terdapat 5 kabupaten dan 1 kota yang akan diwacanakan membentuk provinsi baru dari Sulawesi Tenggara, yaitu Provinsi Kepulauan Buton. Kabupaten kota tersebut yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan Kota Bau-Bau. Rencananya Provinsi Kepulauan Buton ini akan beribu kota di Bau-Bau, dengan jumlah penduduk mencapai 684.335 jiwa. 37 Provinsi Muna Raya. Masih di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat satu lagi wacana pemekaran provinsi baru, yaitu Provinsi Muna Raya. Kabupaten yang akan bergabung yaitu Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat. Karena syarat minimal harus 5 kabupaten kota, maka sudah terdapat 4 wacana pemekaran kabupaten kota baru di wilayah Muna Raya ini, yaitu Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabupaten Muna Utara, dan Kabupaten Muna Selatan.
Ibu kota dari Provinsi Mona Raya ini akan beribu kota di Raha, dan jumlah penduduk di calon provinsi baru ini mencapai 310.401 jiwa. 36. Provinsi Bugis Timur. Bugis Timur merupakan wacana pemekaran provinsi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 5 kabupaten yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Sindenreng Rapang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Sinjai, ditambah dengan 1 calon kota baru, yaitu Kota Watampone. Ibu kota Provinsi Bugis Timur direncanakan di Watampone dengan jumlah penduduk provinsi baru ini mencapai 2.041.263 jiwa pada Juni 2022. 35. Provinsi Luwu Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, dan Kota Palopo, dan ditambah lagi dengan 1 calon kabupaten baru yaitu Kabupaten Luwu Tengah. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 1.193.765 jiwa, dan calon provinsi baru ini direncanakan beribu kota di Palopo. 34. Provinsi Tanah Toraja. Selain Luwu Raya dan Bugis Timur, masih terdapat 1 calon provinsi baru yang diwacanakan dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Provinsi Tanah Toraja. Terdapat 3 kabupaten yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, ditambah dengan Kabupaten Mamasa dari Provinsi Sulawesi Barat. Karena syarat minimal harus 5 kabupaten kota, maka sudah terdapat 3 wacana pemekaran daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Toraja Barat, Kota Makale, dan Kota Rantepao. Ibu kota provinsi baru ini direncanakan di Makale dengan jumlah penduduk mencapai 691.056 jiwa. 31. Provinsi Sulawesi Timur. Terdapat 6 kabupaten yang akan bergabung di provinsi baru ini, yaitu Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Dan untuk ibu kota beribu kota di Luwuk, dan Luwuk nantinya akan menjadi calon kota baru. Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Timur ini mencapai 1.045.680 jiwa pada Juni 2022. 32. Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Dari Provinsi Sulawesi Utara terdapat 2 usulan wacana pemekaran provinsi baru, salah satunya yaitu Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kota-Kota Mobagu, ditambah dengan 1 calon kabupaten baru yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo Tengah. Ibu kota dari calon provinsi Bolaang Mongondo Raya ini akan beribu kota di Kota Mobagu dengan jumlah penduduk pada Juni 2022 telah mencapai 623.037 jiwa. 31. Provinsi Nusa Utara. Selain Bolaang Mongondo Raya, Nusa Utara juga diwacanakan akan dimekarkan. Kabupaten yang akan bergabung yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Syarat minimal harus 5 kabupaten kota, maka akan dimekarkan Kabupaten Kepulauan Talaut Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selatan, Kota Tahuna, dan Kota Melongowane. Dan untuk ibu kota dari calon provinsi baru ini direncanakan di Tahuna. Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Utara ini mencapai 308.530 jiwa pada 2022. Kita bergeser ke Kalimantan, 30 Provinsi Kalimantan Tenggara. Ada 4 kabupaten yang sudah direncanakan akan bergabung di calon provinsi baru ini, yaitu Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Penajam Pasir Utara dari Kalimantan Timur, dan Kabupaten Pasir dari Kalimantan Timur. Karena syarat minimal 5 kabupaten kota, maka akan dimekarkan calon kabupaten baru yaitu Kabupaten Tanah Kambatang 5 dari Kabupaten Kota Baru, dan calon kota Kota Baru. Ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tenggara yang mencakup beberapa wilayah Kalsel dan Kaltim ini direncanakan di Kota Baru. Jumlah penduduk mencapai 1.145.469 jiwa. 29 Provinsi Ibu Kota Negara Nusantara.
Seperti DKI Jakarta yang punya provinsi sendiri, IKN Nusantara akan menjadi juga sebuah wilayah ibu kota pemerintahan baru Indonesia yang setingkat dengan provinsi. Wilayahnya nanti akan mencakup wilayah utara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan wilayah selatan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, selatan dari Kecamatan Loakulu, Loajanan, dan Muara Jawa dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun luas dari ibu kota provinsi baru Indonesia ini mencapai 2.562 km persegi atau hampir 4 kali lipat dari luas ibu kota lama Indonesia yaitu DKI Jakarta. 28 Provinsi Barito Raya. Terdapat 5 kabupaten kota dari Kalteng dan Kalsel yang akan bergabung yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Muara Raya, dan Kabupaten Barito Kuala dari Kalsel. Ibu kota dari calon provinsi baru ini yaitu direncanakan di Muara Tewe dengan jumlah penduduk calon provinsi baru ini mencapai 835.735 jiwa. 27 Provinsi Kota Waringin Raya. Terdapat 5 kabupaten yang akan bergabung di calon provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Tengah ini, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Ibu kota direncanakan di Hanau, Kabupaten Seruyan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.009.491 jiwa pada Juni 2022. 26 Provinsi Ketapang. Di Kalimantan Barat juga terdapat 3 wacana pemekaran provinsi baru, salah satunya Provinsi Ketapang yang saat ini mencakup 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Karena syarat minimal 5 kabupaten kota, maka Kabupaten Ketapang akan dipecah menjadi Kabupaten Hulu Alik, Kabupaten Tumbang Titi, dan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, serta ditambah Kota Ketapang. Calon ibu kota provinsi Ketapang berada di Ketapang dengan jumlah penduduk mencapai 703.944 jiwa. 25 Provinsi Sambas Raya. Provinsi Sambas Raya juga diwacanakan akan dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Barat dan sampai saat ini sudah terdapat 2 kabupaten dan 1 kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Syarat minimal 5 kabupaten kota, maka Kota Sambas dan Kabupaten Sambas Utara akan dimekarkan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.170.917 jiwa ini, direncanakan beribu kota di Sambas. 24 Provinsi Kapuas Raya. Selain Ketapang dan Sambas Raya, masih terdapat 1 calon provinsi baru di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya. Jumlah penduduk di calon provinsi yang beribu kota di Sintang ini mencapai 1.608.987 jiwa pada Juni 2022. Terdapat 5 kabupaten yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu, ditambah dengan 1 calon kota baru yaitu Kota Sintang. Kita bergeser ke Kepulauan Nusa Tenggara. Di sana ada Provinsi Sumba. Wacana pemekaran dari Provinsi NTT. Sudah terdapat 4 kabupaten yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan syarat minimal 5 kabupaten kota, maka sudah ada 3 yang diwacanakan akan dimekarkan, yaitu Kabupaten Sumba Timur Jaya, Sumba Selatan, dan Pahunga Lodu. Rencananya ibu kota provinsi baru Sumba ini akan berada di Waingapu, Sumba Timur. Jumlah penduduk di calon provinsi baru ini mencapai 816.076 jiwa. Selain Provinsi Sumba, terdapat juga 22 Provinsi Kepulauan Flores, calon pemekaran provinsi baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah terdapat 9 kabupaten yang akan bergabung yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, dan Lembata. Ibu kota provinsi baru ini direncanakan akan beribu kota di Maumere, sehingga sudah juga terdapat 2 wacana calon pemekaran kabupaten baru atau kota yaitu Kota Maumere dan juga Kabupaten Adonara. Jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Flores sampai Juni 2022 mencapai 2.241.593 jiwa.
21. Provinsi Sumbawa. Wacana pemekaran Provinsi Sumbawa juga bergulir dan terus diwacanakan. Akan tetapi dari pemerintah provinsi sendiri, wacana pemekaran provinsi ini belum terjadi. Akan tetapi, mari kita mengenalnya. Calon Provinsi Sumbawa terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dengan ibu kota berada di Bima, jumlah penduduk di provinsi yang kemungkinan juga bisa dimekarkan di masa mendatang ini mencapai 1.608.104 jiwa pada Juni 2022. 20. Provinsi Blambangan. Kita bergeser ke Pulau Jawa, sudah terdapat juga beberapa calon provinsi baru yang mengantri untuk dimekarkan dan juga mengusulkan untuk dimekarkan. Salah satunya Provinsi Blambangan. Terdapat 7 kabupaten dan 1 kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, dan Kota Probolinggo. Ibu kota dari calon provinsi baru ini akan beribu kota di Jember dengan jumlah penduduk mencapai 8.301.145 jiwa. Calon provinsi baru ini merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Timur. 19. Provinsi Jawa Selatan. Provinsi Jawa Selatan atau yang disebut Mataraman ini juga diwacanakan akan ada 10 kabupaten dan 3 kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Nganjuk, Trenggalek, Tulung Agung, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Madiun, Blitar, dan Kota Madiun serta Kota Kediri. Dengan ibu kota calon provinsi berada di Kediri dan jumlah penduduk mencapai 10.479.324 jiwa dan merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Timur. 18. Provinsi Madura. Provinsi Madura juga diwacanakan akan dimekarkan dari Jawa Timur dengan 4 kabupaten di dalamnya, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Karena syarat minimal 5 kabupaten kota, maka kota Pamekasan akan dimekarkan dan sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Madura. Jumlah penduduk mencapai 4.027.045 jiwa pada Juni 2022. 17. Jawa Utara. Provinsi yang juga disebut Muria Raya ini diwacanakan dimekarkan dan dengan terdapat 6 kabupaten kota di dalamnya, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora. Ibu kota direncanakan di Kabupaten Kudus. Jumlah penduduk dari calon provinsi akan dimekarkan dari Jawa Tengah ini mencapai 6.503.319 jiwa. 16. Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Provinsi akan dimekarkan dari Provinsi Jawa Tengah ini juga akan mencakup 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Kota Surakarta atau Solo, dengan ibu kota berada di Surakarta atau Solo. Jumlah penduduk di calon Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ini mencapai 6.853.230 jiwa. Dan yang terakhir, Provinsi Banyumasan di Provinsi Jawa Tengah yang akan dimekarkan, yaitu terdapat 8 kabupaten dan 2 calon kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Tegal, dan calon daerah otonomi baru yaitu Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas Barat. Diwacanakan ibu kota provinsi Banyumasan ini akan berada di Purwokerto. Jumlah penduduk mencapai 11.294.699 jiwa. Bergeser ke Provinsi Jawa Barat, ada Provinsi Cirebon Raya yang diwacanakan dimekarkan, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon yang akan membentuk Provinsi Cirebon Raya. Jumlah penduduk mencapai 7.146.472 jiwa dengan ibu kota di Cirebon. 13. Provinsi Pakuan Bagasasi. Provinsi ini juga diwacanakan akan dimekarkan, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok, dan 2 calon daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Bekasi Utara dan Kota Cikampek. Ibu kota calon Provinsi Pakuan Bagasasi ini berada di Bekasi dan merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 12.387.405 jiwa.
12. Provinsi Bogor Raya. Bogor Raya juga diwacanakan akan dimekarkan, dan yang sudah bergabung yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi. Karena syarat minimal 5 kabupaten kota, maka sudah terdapat 4 daerah otonomi baru yang akan dimekarkan, yaitu Kabupaten Bogor Barat, Bogor Selatan, Sukabumi Utara, dan Kabupaten Jampang. Ibu kota calon Provinsi Bogor Raya ini berada di Bogor, tepatnya di Kota Bogor, dan jumlah penduduk mencapai 9.573.778 jiwa. 11. Provinsi Tangerang Raya. Provinsi Banten juga sudah ada satu calon provinsi baru yang akan dimekarkan dan masih menjadi wacana, yaitu Provinsi Tangerang Raya. Saat ini sudah terdapat 3 daerah yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Syarat minimal 5 kabupaten kota, maka Kabupaten Tangerang Utara dan Kota Tangerang Tengah akan dimekarkan. Ibu kota dari Provinsi Tangerang Raya ini diwacanakan di Tangerang dengan jumlah penduduk mencapai 6.466.127 jiwa. Kita bergeser ke pulau yang terakhir, yaitu Pulau Sumatera. 10. Provinsi Sumatera Selatan Barat. Terdapat satu calon provinsi baru yang akan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan, dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Penukal Abab, Lematang Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuk Linggau. Ibu kota dari calon Provinsi Sumatera Selatan Barat yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan ini direncanakan di Lubuk Linggau dengan jumlah penduduk mencapai 2.585.274 jiwa. 9. Provinsi Jambi Barat. Wacana pemekaran Provinsi Jambi Barat sebenarnya belum terlalu pasti, namun tak ada salahnya kita mengenalnya. Terdapat 5 kabupaten kota yang sudah diwacanakan akan bergabung, yaitu Kabupaten Sarolangun, Merangin, Kerinci, Tebo, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh juga menjadi ibu kota dari Provinsi Jambi Barat ini, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Jambi. Jumlah penduduk mencapai 1.734.046 jiwa. 8. Provinsi Natuna Anambas. Calon provinsi baru yang terletak di perbatasan utara dari Indonesia ini juga diwacanakan akan dimekarkan. Saat ini baru terdapat 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena syarat minimal 5 kabupaten kota, maka sudah terdapat 4 calon kabupaten kota yang akan dimekarkan, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas Utara, Natuna Barat, Natuna Selatan, dan Kota Ranai. Diwacanakan calon provinsi Natuna Anambas yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kepulauan Riau ini beribu kota di Ranai dengan jumlah penduduk mencapai 130.908 jiwa. 7. Provinsi Riau Pesisir. Provinsi yang merupakan pemekaran dari Provinsi Riau ini sudah terdapat 5 kabupaten kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Dengan ibu kota di Dumai dan jumlah penduduk di calon Provinsi Riau Pesisir ini mencapai 2.290.193 jiwa pada Juni 2022. Kita masuk ke Provinsi Sumatera Utara. Di sana sudah terdapat 4 wacana pemekaran calon provinsi baru, yaitu 6 Provinsi Sumatera Tenggara, ada 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, dengan calon ibu kota Provinsi Sumatera Tenggara berada di Kota Padang Sidempuan. Jumlah penduduk mencapai 1.570.098 jiwa. 5. Provinsi Sumatera Timur. Sumatera Timur juga diwacanakan akan dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan sudah terdapat 6 kabupaten kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Kota Tanjung Balai sekaligus Tanjung Balai menjadi ibu kotanya. Jumlah penduduk mencapai 2.642.460 jiwa. Juga terdapat 4 Provinsi Kepulauan Nias. Sudah terdapat juga 5 kabupaten kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli, di mana Gunung Sitoli juga menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Nias. Provinsi yang merupakan wacana pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara ini
pada Juni 2022 memiliki jumlah penduduk mencapai 900.179 jiwa. Dan yang terakhir, Provinsi Tapanuli Raya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara. Sudah terdapat 5 kabupaten dan 1 kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dan Sibolga sekaligus menjadi ibu kota, tapi ada juga wacana ibu kota berada di Siborong-Borong. Untuk jumlah penduduk di Provinsi Tapanuli Raya ini pada Juni 2022 mencapai 1.343.751 jiwa. Namun, kemungkinan besar ibu kota Provinsi Tapanuli Raya ini bukan berada di Siborong-Borong Tapanuli Utara, melainkan di Kota Sibolga, karena biasanya ibu kota provinsi merupakan kota Madiyah. 2. Provinsi Aceh Barat Selatan. Provinsi Aceh juga memiliki 2 calon provinsi akan dimekarkan, salah satunya Provinsi Aceh Barat Selatan atau yang biasa disingkat ABAS. Calon provinsi ini diwacanakan akan beribu kota di Meulabo, Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten kota yang akan bergabung terdapat 6, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya, dan Simeulu. Jumlah penduduk di calon provinsi baru ini pada Juni 2022 mencapai 949.978 jiwa. 1. Provinsi Aceh Leuser Antara. Inilah provinsi yang juga akan dimekarkan di Provinsi Aceh selain Provinsi Aceh Barat Selatan. Ya, Provinsi Aceh Leuser Antara atau yang biasa disingkat ALA. Calon provinsi baru ini sudah terdapat 5 kabupaten dan 1 kota yang akan bergabung, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Bener Meriah, Gayo Luas, dan Kota Subulu Salam. Ibu kota dari Provinsi Aceh Leuser Antara ini direncanakan di Kota Subulu Salam. Jumlah penduduk pada Juni 2022 mencapai 944.059 jiwa. 40 calon provinsi baru selanjutnya di Indonesia. Menurut kalian yang mana nih yang paling siap dan layak untuk dimekarkan selanjutnya apabila moratorium daerah otonomi baru telah dicabut? Apapun keputusan pemerintah nanti tentunya sudah pasti yang terbaik. Di sisi lain, pemekaran provinsi baru tentunya membutuhkan perjuangan keras dan kekompakan seluruh penduduk di kabupaten kota calon provinsi baru ini. Semoga terwujud ya, dan semoga pemekaran provinsi baru yang baru-baru ini dilakukan di Pulau Papua hingga telah menjadi 6 provinsi dapat semakin membawa kemajuan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.